Apa bedanya istighfar dan bertaubat? Jadi apa bedanya istighfar dan bertaubat? Nampaknya Kang Fauzi sambil berjemur ini ya, dengerin kajian. Sambil moyan, sambil berjemur. Baik, jemaah sekalian, kata Nabi Syuaib, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Istighfarlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian dan bertobat kepadanya. Apa perbedaan istighfar dan bertaubat? Kita sering dengar istilah istighfar dan taubat. Istighfar itu kalimat istighfaro dari gofaro, artinya meminta ampunan, itu istighfar. Sekali lagi, kalau istighfar artinya meminta ampunan. Kalau bertaubat, taubat itu artinya arruju ilallah, kembali kepada Allah. Minal bu'di ilaihi ilal qurbi subhanahu. Yang tadinya jauh dari Allah, kembali dekat pada Allah. Itu taubat. Jadi beda antara istighfar dan taubat. Sekali lagi saya ulangi. Kalau istighfar artinya meminta ampunan, istighfar. Tapi kalau bertaubat artinya kembali. Yang tadinya kedul jadi rajin, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya infak sedikit jadi banyak, itu taubat begitu. Yang tadinya dia tidak tilawah Al-Qur'an jadi tilawah, itu taubat. Yang tadinya dia tidak hafal Quran jadi hafal, itu taubat. Yang tadinya dia tidak bangun pagi atau tidak sholat subuh, dia sholat, itu taubat. Tapi kalau istighfar minta ampunan pada Allah. Maka istighfar dan bertaubat itu harus beriringan, gitu ya. Nabi dalam hadis mengatakan, "Wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah." Demi Allah aku istighfar dan bertaubat kepadanya, pada Allah, lebih dari 70 hari dalam satu hari. Nah, jadi itu perbedaan jemaah sekalian antara istighfar dengan taubat. Saya ulangi, istighfar meminta ampunan, taubat kembali, yang tadinya jauh menjadi dekat. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku pengasih dan penyayang. Jemaah sekalian, apapun dosa hamba, termasuk doa kaum Nabi Syuaib alaihissalam, di mana mereka mengurangi timbangan dalam bermuamalah. Apapun dosa, termasuk mereka musyrik tidak menyembah Allah. Gitu. Apapun dosa, jika mereka bertobat dan istighfar, maka Allah pengasih dan penyayang. Maksudnya, dosanya auto diampuni oleh Allah. Langsung diampuni. Inna Rabbi rahimun wadud. Jadi Allah akan menerima taubat seorang hamba, apapun dosanya. Maka dengan bertobat, kesalahan itu akan ditutup. Cuman, bagaimana reaksi kaum Nabi Syuaib, jemaah sekalian, ini sangat disayangkan. Ya. Sangat disayangkan. Di ayat ke-91, mari kita baca. Ayat 91, reaksi kaum Nabi Syuaib. Kata mereka, mereka berkata, "Ya Syuaibu, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak faqih, kami tidak paham kebanyakan apa yang engkau katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Sedang engkau bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Jadi engkau itu bukan termasuk orang yang uh, engkau adalah termasuk orang yang lemah di antara kami. Jadi kami memandang lemah kepadamu, walau la rohtuka, seandainya kami tidak memandang keluargamu, la rajamnaka, kami pasti merajamu, menyiksamu. Wa ma anta alaina bi aziz, dan engkau tidak termasuk orang yang berpengaruh di antara kami. Ini jawaban kaum Nabi Syuaib yang amat disayangkan. Disayangkan. Mereka mengatakan, ma nafqahu katsira. Kami tidak paham kebanyakan apa yang engkau katakan. Jemaah sekalian, maka pembuka pintu hidayah adalah al-fiqhu, paham. Nah, kaum Nabi Syuaib kenapa tidak diberi hidayah oleh Allah? Sebab ucapan mereka, ma nafqahu, kami tidak paham. Maka ketika seorang tidak paham, pintu hidayah akan sedikit atau bahkan akan tertutup karena tidak paham. Makanya jemaah sekalian, dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "In yuridillahu khaira yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan faqihkan dia agama, pahamkan dia agama. Jika Allah menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Jadi artinya, ciri seseorang mendapatkan kebaikan itu, dia paham agama, dia ngerti agama. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang paham, semangat mencari ilmu, semangat belajar, serius mengkaji agama, gitu ya, terus menerus istiqomah, agar kita paham. Sebab ciri orang yang Allah sayangi dan Allah cintai, dia paham terhadap agama.
gitu ya. Nah, ini kaum Nabi Syuaib, mereka tidak berusaha untuk memahami agama. Qalu ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak faqih, kami tidak paham apa yang engkau katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan kami melihat engkau orang yang lemah, seandainya tidak ada keluargamu, kami akan siksa engkau. Dan engkau tidak termasuk orang yang terhormat atau mulia di antara kami. Itu di ayat ke-91. Kemudian jawaban Nabi Syuaib, jemaah sekalian, qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallah. Wahai kaumku, apakah keluargaku yang engkau lebih muliakan daripada Allah? Wattakhadtumuhu wara'akum zihriya. Dan engkau jadikan Allah di belakang kalian. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Tuhanku meliputi atas apa yang kalian kerjakan. Kata Nabi Syuaib, Allah, apakah keluargaku didahulukan oleh kalian daripada Allah? Jemaah sekalian. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa jika keluarga kita bertentangan dengan Allah, mana yang harus kita pilih? Keluarga atau Allah? Tentu Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita mendahulukan keluarga membelakangkan Allah. Tetap Allah didahulukan daripada kepentingan keluarga. Begitu. Jadi kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, apakah keluargaku yang lebih mulia bagi kalian daripada Allah? Dan engkau jadikan Allah di belakang kalian, artinya Allah dikesampingkan. Kalian lebih mementingkan keluarga. Sesungguhnya Tuhanku meliputi atau mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi jemaah sekalian, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, pertama di ayat 87 bahwa azab atau siksa Allah akan kena kepada kaum yang menyalahi para nabi dan utusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 90. Perbedaan istighfar dan bertaubat. Kalau istighfar meminta ampunan, kalau taubat artinya kembali kepada Allah. Itu bertaubat. Dan apapun dosa seorang hamba itu akan hapus dengan istighfar dan bertaubat. Kemudian yang ketiga, ayat 91 bahwa hidayah itu akan menjauh jika seseorang tidak faqih terhadap agama. Jadi al-fiqhu fid din, faqih dalam agama, ciri kebaikan seorang. Kemudian yang keempat, ayat 92, bahwa jika keluarga bentrok dengan Allah, kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada keluarga. Tidak boleh keluarga didahulukan padahal menyimpang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tadabbur kita di pagi ini, surat Hud ayat 89 sampai 92. Barangkali ada pertanyaan, boleh seandainya ada.